Sebetulnya pengolahan limbah itu juga di pedesaan atau di daerah rural juga masih kurang baik, terutama untuk limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini 60% sebetulnya juga berkontribusi ya kepada efek gas rumah kaca, sehingga itu juga yang menyebabkan perubahan iklim dan juga menyebabkan kesulitan bagi petani. Ternyata setelah kita uji coba lagi R&D, ternyata pupuk kotoran si maggot ini manfaatnya buat tanaman juga bagus. Bukan hanya tanaman yang jadi subur, tapi biaya petani juga bisa lebih murah. Jadi produktivitas naik, biaya pupuk turun, jadi kesejahteraan petani akan naik. Kita berusaha mendorong bagaimana petani aware bahwa mereka sebetulnya memproduksi limbah, dan juga bagaimana mereka memanfaatkan limbah tersebut untuk kepentingan ekonomi mereka juga. Halo sahabat WVI dimanapun Anda berada, selamat datang kembali. Welcome to Wahana Visis Indonesia's podcast yang kita beri judul Our Days to End Child's Poverty. Bersama dengan saya Becky Tumewu, dan saya adalah salah satu Hope Ambassador dari Wahana Visi Indonesia. Dan mudah-mudahan saya dan nanti tamu-tamu saya bisa berbagi inspirasi dengan sahabat WVI dimanapun Anda berada. Nah, di hadapan saya ini ada catatan, isinya penting banget, makanya saya mau share ya. Jadi kayaknya kita akan ngomong agak serius nih. Saat ini dunia memang menghadapi berbagai tantangan tentang lingkungan. Benar ya, kita juga merasakan di sekeliling kita. Mulai dari adanya perubahan iklim, kemudian pengelolaan limbah. Nah, pengelolaan limbah di Indonesia ini kita tahu ya sangat minimal. Jadi ya sorry to say, tetapi memang perlu perhatian yang sungguh besar. Jadi kita ngerasain banget bahwa bumi kita ini yang dikatakan Mother Earth kita ini makin panas. Waktu-waktu untuk musim pun jadi berubah-ubah. Tapi ada rahasia yang saya juga baru tahu nih, baru saya kenal, bahwa ada konsep baru namanya ekonomi sirkular. Nah, bingung sahabat WVI? Saya juga masih bingung karena belum tahu nih konsep ekonomi sirkular yang seperti apa sih. Karena itu hari ini kita akan membicarakan tentang konsep ekonomi sirkular, dan karena judul podcast kita adalah Our Days to End Child's Poverty, nah kita akan membahas tentunya bagaimana konsep ini bisa menjadi usaha kita untuk mensejahterakan anak-anak di Indonesia. Setuju? Setuju pasti ya, tidak punya pilihan, harus setuju. Oke, nah langsung aja deh, saya pengen kenalin dulu yang pertama. Tamu saya ini ada Kevin Yosua. Hai Kevin. Hai Kak. Apa kabar Kevin? Kabar baik. Baik. Ya. Nah, Kevin ini adalah National Project Manager Wahana Visi Indonesia untuk proyek Inclusion yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga petani. Jadi Kevin melayani di area program WVI. Nah, di mana-mana aja nih, Kev? Ya, sebetulnya saya asli Bogor, tapi base di Kupang. Sementara untuk area program layanan saya ada di NTT, Sulawesi Tengah, dan juga Maluku Utara. Jadi kebanyakan di timur. Udah berapa lama, Kev? Saya di WVI sudah 8 tahun, dan di Indonesia Timur sendiri memang dari awal saya selalu tugas di wilayah timur. Jadi udah 8 tahun nih keliling-keliling di wilayah timur ya? Yes. Keren Kevin. Nah dalam menjalankan panggilan pelayanan kami juga nih sahabat WVI, WVI tidak bisa nih kalau kerja sendiri. Kan kita juga sebagai bangsa Indonesia punya semangatnya gotong royong, harus kerjasama dan berkolaborasi. Apalagi dengan isu-isu kemanusiaan yang semakin kompleks. Nah, WVI harus bisa bermitra dengan banyak sekali pihak. Salah satunya adalah private sector atau perusahaan. Nah, karena itu di samping Kevin sudah ada tamu kedua saya, yaitu Bapak Isra. Nah, Pak Isra Dharma adalah seorang direktur utama dari salah satu perusahaan yang bermitra dengan WVI, yaitu PT Biokonversi Indonesia, produsen pupuk hayati cair, biokonversi, dan bionat
struktur. Wih, istilahnya advance banget nih ya Pak ya. Nah, Pak Isra, untung ya tadi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol ini yang formal ini, saya tuh ngobrol sama Pak Isra. Pak Isra, anak saya tuh Kayla ini loh, sekolahnya di Perth Sekolah Environmental Science gitu. Dan lagi kerja, jadi lagi bikin project di pabrik pupuk. Nah, nanti pulang mau ketemu sama Pak Isra. Boleh. Langsung membangun koneksi, ya kan? Oke. Nah, jadi Pak Isra, selamat datang di acara podcast kita ini. Dan tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih bahwa Pak Isra sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi. Ya, Pak Isra ternyata juga saya kenal istri Pak Isra. Aduh, nanti ya ngobrolnya nanti kemana-mana. Oke, jadi thank you so much Pak Isra dan Kevin. Saya tahu pasti Anda berdua repot banget gitu ya, banyak tugasnya, tapi sudah hadir di sini. Nah, pengen ngobrol dulu sama Kevin nih. Kak Kevin, kalau ngomongin perubahan iklim, kan udah banyak yang aware ya. Tapi justru saya pingin minta Kevin untuk berbagi dengan kami, kasih pencerahan mengenai fakta-fakta pengelolaan limbah di Indonesia dan bagaimana ini bisa menjadi isu terutama hubungannya dengan anak-anak kita nih. Iya, makasih Kak Becky untuk kesempatannya. Jadi kalau memang untuk pengolahan limbah, jadi mungkin Kak Becky udah sempat singgung ya secara nasional mungkin pengolahan limbah kita memang masih dalam kondisi yang kurang ya, kurang baik. Nah, itu pun masih di urban ya, di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, kita masih lihat kurang baik. Nah, sebetulnya pengolahan limbah itu juga di pedesaan atau di daerah rural juga masih kurang baik, terutama untuk limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini 60% sebetulnya juga berkontribusi ya kepada efek gas rumah kaca, sehingga itu juga yang menyebabkan perubahan iklim dan juga menyebabkan kesulitan bagi petani karena sekarang petani menghadapi resiko-risiko tadi perubahan iklim tadi. Nah, limbah-limbah dalam pertanian itu termasuk juga sampah dari botol-botol penggunaan pupuk atau kemasan pupuk yang masih mungkin mengandung bahan kimia dan akhirnya mencemari lingkungan. Atau justru dari produksi petani itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita makan jagung atau terima jagung di kota ya, kan mungkin jagung itu sebenarnya udah diproses dulu ya, udah dipipil dulu, dan masih banyak akhirnya limbah yang tersisa di desa atau di petani dan mereka tidak pakai sampai akhirnya cuma dibakar atau akhirnya ditumpuk sehingga misalnya memunculkan hama baik serangga ataupun binatang lainnya dan juga tentunya berdampak buruk bagi kondisi tanah, degradasi lahan. Jadi dari fakta-fakta itu kita melihat bahwa kita berusaha mendorong bagaimana petani aware bahwa mereka sebetulnya memproduksi limbah dan juga bagaimana mereka memanfaatkan limbah tersebut untuk kepentingan ekonomi mereka juga. Dan tentunya dengan perbaikan ekonomi karena sudah bisa mengelola dengan lebih baik kan berarti mendapatkan keuntungan sebenarnya ya. Melihat satu opportunity gitu, kesempatan. Tentunya ini akan berefek juga terhadap kesejahteraan gizi, pendidikan dari anak-anak. Nah ini bisa nanti Kevin berikan jawabannya dan tentunya disambung nih sama Pak Isra nih. Masuk nih, mulai nih, masuk Pak Isra gitu ya. Kalau gitu kan secara sederhana ini akan terkait dengan yang namanya ekonomi sirkular dan sebenarnya bagaimana konsep ini bisa menjadi solusi untuk hal tersebut. Nah, ini apa yang dimaksud dengan ekonomi sirkular dan konsepnya seperti apa supaya kita juga ngerti. Mungkin ini Kev kita serahin ke Pak Isra ya. Boleh banget karena memang expert. Bagiannya Pak Isra nih. Jadi gimana Pak Isra? Sebenarnya Mbak Becky, ekonomi sirkular tuh sudah cukup lama sebenarnya dan modelnya banyak sekali. Tapi yang kami lakukan di sini adalah berubah waste sampah menjadi produk yang bermanfaat. Jadi kalau sirkularnya mungkin kurang lebih gambarannya adalah waste dari pertanian, dari sisa makanan segala macam, kita olah menjadi pupuk. Kemudian pupuk itu dipakai lagi oleh petani, petani dirubah jadi bahan makanan dikonsumsi manusia, balik lagi sebagai jadi sisa muter makanan. Jadi dia circle, betul. Kalau misalnya sempat mampir ke pabrik kami nanti Mbak Becky, kita di Bantar Gebang. Kita sebutnya mountain view karena persis di depan kita itu ada mountain. Tapi mountain apa nih gitu ya? Ternyata mountainnya sampah. Masih belum diolah lah gitu.
Nah, harapan kami sih sebenarnya ke depan nanti pemerintah mulailah aware atas masalah-masalah limbah ini. Tadi di pedesaan juga kita juga sekarang lagi ke komunikasi dengan Kementerian Desa untuk membuat desa bebas sampah. Dengan jadi kita mengaplikasikan teknologi kami di Bantar Gebang itu untuk diterapkan di desa-desa. Jadi skalanya yang lebih kecil segala macam, nanti manfaatnya mereka bisa dapat pupuknya untuk mereka gitu kan. Dan metode yang kita sebut biokonversi itu kita pakai maggot BASF, Mbak Becky. Jadi kita limbah kita siapkan sebagai pakan. Kita sebutnya limbah bukan sampah. Betul. Karena kalau sampah itu sudah tercampur macam-macam, sudah ada yang busuk dan lain-lain, jadi kita sebutnya limbah. Karena limbah itu masih fresh, dia belum busuk gitu. Kemudian itu dimakan oleh si maggot, itu proses biokonversi namanya. Jadi tidak ada proses pembusukan di situ, tapi adanya proses biokonversi, merubah dari sampah menjadi manfaat. Apa sih yang dipakai di pupuk kita? Kita yang dipakai adalah sebenarnya kotoran si maggot tadi. Jadi dia makan, keluar kotorannya, kotoran itu jadi pupuk. Hebatnya si maggot ini, dari apa yang kotor tadi, yang limbah tadi dimakan, keluarnya adalah bakteri-bakteri baik untuk tanaman. Dan berprotein tinggi. Si maggotnya protein tinggi. Iya. Itu kira-kira. Pak Isra, jadi saya jadi penasaran ya, karena saya tuh ngelihat si maggot-maggot itu ya, lewat-lewat tuh di media sosial. Bahkan orang-orang secara sederhana gitu di rumah-rumah memelihara si maggot-maggot ini. Nah, Pak Isra, kalau yang tadi dikatakan limbah dan sampah gitu, kalau limbah ini tadi kan juga Pak Isra mengatakan masih fresh gitu. Kalau dia udah nggak fresh atau udah terjadi pembusukan, maggot-maggot masih mau nggak? Nggak, mereka berarti sangat, pengelolaannya jadi mereka pikir yang ada yang sudah busuk mereka nggak mau, kemudian yang mengandung ada kandungan kimianya dia nggak mau. Jadi kayak misalnya contoh nih mie instan, mohon maaf ya, mie instan kita taruh di situ, itu adalah makanan terakhir. Jadi makanan yang fresh dulu, mie instan tuh jadi yang terakhir yang dia makan. Dia aja nggak mau. Kita demen banget gitu kan. Gitu ya Pak ya. Jadi menarik banget. Nah terus maggotnya itu nanti gimana tuh Pak Isra? Sebenarnya jadi sumber protein. Jadi kalau sejarah ke belakang, kita sebenarnya dari tahun 2008 waktu itu kebetulan saya juga aktif di pemerintahan, sempat di pemerintahan juga. Kita bahas masalah stunting, Mbak. Iya. Jadi stunting itu ternyata adalah kekurangan protein dari anak-anak. Kita cari solusinya. Kemudian ada Prof. Agus Pakpahan waktu itu dan Pak Kennedy yang kebetulan in charge di masalah stunting. Jadi protein dari si maggot ini sangat tinggi. Jadi kalau itu diolah jadi bahan pakan, itu membuat si hewan-hewan yang makan itu proteinnya naik. Jadi kayak telur gitu, kandungan telurnya proteinnya itu jadi akan naik. Kemudian kandungan asam amino yang penting buat protein itu juga naik. Jadi itu yang membuat jadi bagus untuk dikembangbiakan. Jadi untuk menambah gizi dari hewan-hewan yang dikonsumsi oleh kita manusia. Konsumsi. Kalau di negara tertentu sih udah sudah langsung dipanggang. Maggot-maggot katanya Betul. cheesy Pak. Rasanya kayak keju katanya Kev gitu. Kurang lebih sih kayak belalang kok di misalnya betul. Oke, nah Pak Isra tanya lagi. Ini dari mana sih sebenarnya Pak awalnya? Tadi Pak Isra juga sempat menyebutkan bahwa saya pernah ada di pemerintahan dan lain-lain. Dari mana Pak Isra terinspirasi? Karena kan memang melihat banyak sekali isu ya di masyarakat, yaitu tadi isu limbah, isu sampah, isu cuaca ekstrim dan lain-lain. Dari mana Pak Isra terinspirasi untuk, kan Pak Isra juga direktur utama, owner juga dari perusahaan ini, untuk membuat usaha ini gitu loh. Awalnya memang untuk pakan, Becky. Jadi si maggot itu diolah sebagai bahan pakan untuk ternak buat unggas waktu itu. Jadi kita teliti unggasnya kandungan proteinnya lebih naik, telurnya juga naik, dagingnya naik. Jadi itu kalau diberikan sebagai bahan pakan untuk anak-anak kecil gitu, itu meningkatkan kecerdasan mereka, meningkatkan gizi mereka, dan stuntingnya insya Allah juga bisa hilang gitu loh. Nah berlanjut ternyata setelah kita uji coba lagi R&D, ternyata pupuk kotoran si maggot ini manfaatnya buat tanaman juga bagus.
bukan hanya tanamannya jadi subur, tapi biaya petani juga bisa lebih murah. Jadi produktivitas naik, biaya pupuk turun, jadi kesejahteraan petani akan naik. Kemudian dari hasilnya sendiri juga proteinnya juga protein dari sayuran, tumbuh tanaman pangan maupun sayuran itu juga naik, Mbak. Jadi proteinnya naik, asam aminonya dapat. Jadi akhirnya kita move dari pakan ke pupuk dulu. Oke. Oh, jadi awalnya dari pakan sebagai bahan pakan ternak. Dan ini makin jelas konsep si ekonomi sirkularnya gitu ya. Nah, berarti gimana nih kerjasama antara Pak Isra dengan Kevin? Gimana? Coba boleh diceritain nih, Kev. Ya, jadi kalau di project saya, di project Inclusion Project ini, memang kita berusaha untuk mempunyai peningkatan pasar. Pendekatan pasar yang dimaksud apa? Artinya kita berusaha mendekatkan petani dengan akses menuju barang-barang yang berkualitas. Nah, kalau tadi Pak Isra sudah punya pupuk Hayati ya dari pabriknya, kita berusaha mendekatkan bagaimana pupuk Hayati ini tersedia di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Kenapa kita berusaha mendekatkan? Karena memang selama ini prakteknya petani adalah menggunakan pupuk-pupuk kimia. Nah, pupuk kimia ini memang bagus sih untuk tanaman ya. Artinya memang ada kontribusi bagusnya, tapi ada efek-efek yang buruk bagi lingkungan. Misalnya tadi saya sudah sebutkan ada pengurangan kualitas lahan, kemudian juga ada produk yang dihasilkan juga memang akhirnya banyak bahan kimianya ya, mengandung banyak bahan kimia. Nah, sebenarnya katanya air yang dipakai untuk menyiram, mengairi dan lain-lain juga terkontaminasi gitu ya. Oke. Nah, kalau kita tidak pakai pendekatan pasar, mungkin sebetulnya banyak ya petani juga yang beberapa area di Indonesia sudah ada yang punya sertifikasi organik. Jadi sudah tidak menggunakan bahan-bahan tersebut. Tapi berapa banyak petani yang bisa dengan usaha sendiri melakukan tersebut, melakukan upaya tersebut. Nah, walaupun dari Wahana Visi Indonesia berupaya memberdayakan petani, karena memang belum bisa kebutuhannya, kita dekatkan dulu dengan produsen yang sudah punya barang yang teruji, barang yang sudah terstandarisasi, dan mereka bisa mengakses sebagai komplementer dari penggunaan praktik-praktik yang sudah mereka lakukan selama ini. Nah, jadi kita kerjasamanya itu ya, seolah-olah kita mendatangkan aktor pasar. Biasanya kan kalau di pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan seolah-olah pasar itu atau perusahaan itu musuh gitu ya, villain gitu ya. Tapi kalau di project ini justru kami mengajak perusahaan-perusahaan yang mau invest. Karena namanya buka area baru di tempat yang mungkin marketnya belum berkembang, itu kan resiko ya Pak ya. Jadi waktu kita banyak struggling juga soal belum ROI ini, belum turnover investment kami. Nah, tapi kita melihat kita harus menyediakan alternatif tersebut bagi petani supaya apa yang mereka produksi juga akhirnya bisa bermanfaat lebih positif bagi kita yang mengkonsumsi. Oke. Mungkin nambahin sedikit Mbak Becky. Jadi silakan, Pak. Petani Indonesia itu udah 50 tahun lebih pakai pupuk kimia dari tahun 70-an sampai sekarang, dan mereka sudah terbiasa dengan pupuk kimia. Jadi kalau klasifikasi pupuk itu ada pupuk kimia, ada pupuk organik, ada pupuk hayati. Pupuk kimia itu nutrisi buat tanaman, tapi efeknya adalah merusak tanah. Jadi kalau sekarang itu hampir di atas 80% tanah Indonesia itu udah rusak karena udah overuse pupuk kimia. Nah, kedua pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk untuk tanah. Jadi tanahnya saja yang jadi bagus, tapi untuk nutrisi untuk tanaman kurang. Sedangkan pupuk hayati 2 fungsinya. Jadi dia untuk tanah dan tanaman. Jadi bagusnya pupuk hayati itu sih kalau misalnya jelasannya mungkin ringkasnya kayak gitu. Karena sebenarnya ya sahabat WV ini yang belum tahu ya, saya juga taunya baru. Kalau dikatakan organik itu tuh sebenarnya ya organik dari mananya gitu. Banyak aspek kan ya. Betul. Pak ya. Nggak cuman pupuknya tapi juga tanahnya. Untuk memenuhi persyaratan tanah ini organik juga ya kan ada hitungannya sendiri gitu. Kalau kan Pak Isra kan komoditas yang mau diekspor sebagai organic commodity itu dia kayak lahannya harus 3 tahun bebas kimia. Betul. Airnya harus sekian. Jadi ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi untuk sebagai komoditi yang organic certified. Sedangkan kalau misalnya kita sendiri produk kita sudah sebagai input organic certified. Jadi sebagai input untuk pertanian-pertanian organik. Kita certified by EU dari Belanda bahwa kita untuk pertanian organik pupuk kita sudah qualified untuk sebagai inputnya. Nah tuh jadi udah di atasnya lah gitu ya. Nah kemudian gimana nih kalau bentuk
pengadopsian konsep sirkular ekonomi ini di dalam bisnis industri, apa manfaat terbesar yang telah dirasakan? Jadi kan ini berarti udah dijalanin ya kan, udah ya diadopsi juga konsepsi sirkular, ekonomi sirkular ini gitu di wilayah-wilayah layanan gitu kan. Nah, apa nih manfaat terbesar yang dirasakan? Kalau buat petani-petani dampingan kami sebetulnya yang paling dirasakan kualitas tanah. Jadi memang kalau riset by riset, everything can be said by Pak Isra ya. Tapi kalau buat petani sendiri yang kasat mata, memang tadinya misalnya tanah mereka itu tidak mendukung pertumbuhan tanaman-tanaman kayak jagung ataupun hortikultur, sayur-sayuran. Nah, begitu menggunakan produk dari Pak Isra, biokonversi, itu memang tanahnya kembali kita bilang lebih subur atau pH-nya misalnya lebih netral supaya itu siap ditanam kembali. Dan akhirnya memang pertumbuhan tanamannya lebih sehat. Kemudian selain itu tadi yang kita bilang akhirnya memang juga ada beberapa tanaman yang produktivitasnya memang meningkat. Ya, jadi walaupun misalnya tadi Pak Isra bilangnya tanahnya memang lebih bagus, ya karena tanahnya lebih bagus, lebih siap untuk tanamnya, akhirnya produktivitas petani pun meningkat. Kemudian ya ketiga yang ketiga kita bilang ya lebih sehat buat kita yang konsumennya, buat petani yang penggunanya juga, karena memang zat-zatnya ataupun pada saat pelatihan ya, itu memang tidak hanya menggunakan aja, tapi bagaimana kita menggunakan alat proteksi yang baik. Jadi kita juga minta Pak Isra dan stafnya yang di lapangan ya harus tahu nih petani gimana sih cara menggunakan sebuah barang dengan baik dan bagaimana mengelola limbah botol-botolnya tadi juga. Iya. Soalnya kan masyarakat kita gitu ya Pak, misalnya dikasih pun sesuatu alat gitu, pemeliharaannya yang paling krusial juga gitu untuk mereka supaya bisa belajar gitu ya. Oke, berarti petani tambah pintar dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dan itu dikonsumsi juga sama wilayah di situ juga. Selain bisa dijual keluar juga. Wow, perbaikan ekonomi juga gitu berarti ya. Oke, Pak Isra silakan bagian Pak Isra nih. Di Sumba ya misalnya di Sumba itu kacang ya, kacang tanah di Sumba itu dari yang tadinya ada peningkatan produktivitas sampai 50% lebih ya. 50% lebih. Jadi petani-petani juga sekarang semangat untuk nanam lagi yang tadinya enggak semangat nanam lagi. Pendapatan mereka bertambah, mungkin itu yang jadi dampaknya ya. Ya mungkin harapan kami sih sebenarnya pemerintah lebih aktif gitu ya. Untuk mulai mengkampanyekan pupuk hayati, karena sekarang kan masih didorong kimia lagi. Betul. Paling tidak buat kita yang mengkonsumsi, kita less chemical lah, nggak harus organik tapi less chemical gitu. Less chemical. Benar. Oke. Nah, Pak Isra, ini sebenarnya pertanyaan yang mestinya saya tanya dari tadi tuh ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya tuh kita ngobrol gini, saya jadi kepikiran, Pak Isra kok bisa sih mau gitu kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia gitu? Sebenarnya Wahana Visi saya udah dengar lama Wahana Visi datang ke kami, saya langsung senang banget gitu karena apa yang dikerjakan Wahana Visi dengan apa visi misinya biokonversi inline lah gitu, nyambung. Jadi stunting, isu-isu stunting, isu-isu poverty, isu-isu poverty elevation gitu, kurang lebih nyambung untuk petani segala. Jadi itulah yang membuat kita jadi match lah dengan Wahana Visi. Jadi kita udah hampir 6 tahun ya kita jadi. 6 tahun ya? 6 tahun dari Maluku Utara, kemudian ke NTT, sekarang di Sulawesi Tengah. Dan kita sih komit untuk terus dengan Wahana Visi, untuk bantu Wahana Visi. Iya. Aduh, makasih loh Pak Isra atas nama Wahana Visi Indonesia, walaupun di sini ada Kevin. Enggak, tapi saya juga sudah bekerja sama bersama dengan Wahana Visi Indonesia sebagai, waktu itu sih sebenarnya dimulai dengan menjadi orang tua sponsor. Sponsor. Kemudian saya banyak dan saya merasakan bahwa saya beruntung ya punya kesempatan untuk visit. Karena kalau nggak visit, Pak Isra sendiri kan pasti udah mondar-mandir kan. Kalau enggak kan Pak, kita nggak nggak tersentuh sampai dalam gitu. Nah, waktu saya visit pertama kali waktu itu Kev, saya tuh ke Flores.
saya udah lupa deh ya, tapi saya ke Sika, pokoknya saya tuh sombong deh Pak. Saya selalu bilang sama orang-orang, 3 pulau besar di NTT gue udah pergi gitu ya. Flores, lu tahu nggak 3 pulau apa aja gitu. Kadang-kadang iya kan, pas geografi kan bolos ya Pak gitu. Jadi 3 pulau di NTT apa aja sih? Tuh, Timor, Flores, Sumba. Tuh, ya kan, Sumba beda bro sama Sumbawa. Jangan salah kali gitu ya. Nah, tapi enggak. Waktu itu saya ke Flores, Pak Isra, Kev. Terus di sana saya diajak untuk melihat para petani bertanam coklat. Kokoa ya. Bertanam coklat. Saya memang waktu itu juga Pak Isra, ya ilah, biasa ngelihat cuma di gambar. Oh ini toh yang namanya tanaman coklat. Jadi di situ juga waktu itu dikatakan bahwa memang istimewanya WVI ini memberikan bukan hanya pendampingan kepada anak-anaknya saja, tapi justru membangun wilayahnya, komunitasnya, keluarganya. Jadi saya juga lihat gitu bahwa tadinya mereka tidak tahu bertanam yang baik. Coklatnya mungkin kecil-kecil, kurus-kurus gitu ya, stunting juga coklatnya gitu. Nah karena didampingi dan akhirnya petaninya jadi semangat gitu. Nah jadi saya bisa kebayang betapa puas hati Pak Isra dan tim gitu. Paling bahagia tuh Mbak bahagia Vicky. Ya Pak. Kalau misalnya lihat petani bisa panen yang seneng, kita datang, mereka siapin makanan buat kita Mbak, karena mereka happy karena panennya bagus itu bahagia aja beda. Aduh seneng ya. Aduh ya, jadi terima kasih Pak Isra yang sudah mau gitu ya bekerja sama dengan senang hati dengan WVI. Kevin juga sebagai ya bagian dari WVI itu juga aduh luar biasa lah kalian ini ya yang berkarya di WVI. Oke Kevin, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Sekarang ke grassroots lagi nih, kembali dulu. Dalam proyek inclusion, boleh dong diterangin dikit tuh Kevin, kalau apa sih inclusion itu gitu ya. Inclusion, walaupun ya sahabat WVI pasti udah kira-kira nih inclusion ya kan, apa sih artinya gitu. Nah apa itu inclusion? Kemudian dalam proyek ini pendekatan ekonomi sirkular diterapkan untuk memberdayakan keluarga petani kan ya. Nah gimana modelnya dan apa dampak yang konkretnya gitu. Oke, makasih. Jadi memang kalau inclusion bahasa Inggrisnya agak panjang, jadi sebenarnya pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi intinya adalah peningkatan ekonomi petani melalui peningkatan peran aktor pasar. Ya, jadi kalau di tingkat grassroots mungkin selama ini bahan-bahan agri input yang tersedia itu kebanyakan adalah bahan-bahan subsidi, ataupun misalnya yang banyak tersedia sebenarnya pupuk kimia saat ini gitu ya. Dan kita berusaha di mana di sini dalam meningkatkan peran aktor pasar. Salah satunya adalah Pak Isra dengan perusahaan yang dipimpinnya. Nah, PT Biokonversi. Di sini kita meningkatkan akses pasar misalnya dengan cara yang mudah aja ya. Di mana misalnya mereka membuka jalur distribusi ke misalnya ke Maluku Utara, ke Ternate dan ke Tobelo. Ya, jadi kalau misalnya saya bilang ini jangan dipikir kayak Pak Isra buka toko di Bogor gitu ya Pak ya. Sebenarnya jauh banget karena dari sini ke Ternate aja 3 jam. Kemudian aku sudah ke sana. Waktu itu tahun berapa ya, Hari Anak Nasional. Oke. Lebih jauh lagi. Halut. Yes. Halmahera Utara. Jadi dari ya pokoknya kalau misalnya kita ngomong penerbangan ya 3 jam ke Ternate itu direct flight. Tapi kemudian ke Tobelonya lagi itu masih kurang lebih kita nyebrang naik speedboat 40 menit. Jadi kalau laut bergejolak ya nyanyi-nyanyi lah ya di laut itu. Waktu itu pendamping aku sampai terguling-guling di dalam itu yang speedboatnya itu. Kemudian nah memang kita melihat mereka nggak punya opsi untuk apa yang mereka bisa gunakan. Banyak bahkan yang tidak menggunakan agri input sama sekali karena memang kan namanya pupuk subsidi itu ada jatahnya ya. Jadi ya akhirnya mereka bertani bertahan hidup, bukan bertani untuk kesejahteraan, untuk misalnya berinvestasi ke anak mereka, ke pendidikan, ke sekolah dan lain-lain. Jadi dari pendekatan besarnya adalah kita peningkatan ekonomi melalui peran aktor pasar. Yang kedua sebetulnya inclusion juga bicara tentang bagaimana kita melibatkan petani perempuan dan petani dengan disabilitas.
Jadi sebetulnya mungkin Bu Becky pasti tahu ya, pasti perempuan sebenarnya banyak banget kegiatannya di rumah. Benar. Tapi kita kemarin ada yang lucu, kalau misalnya petani, kalau misalnya laki-laki di KTP boleh nyebut petani. Tapi kalau ibu-ibu walaupun bertani di KTP tulisannya ibu rumah tangga. Ya, jadi sebetulnya itu profesi atau pekerjaan itu status seperti status ke laki-laki aja. Sementara untuk perempuan walaupun berkontribusi bagi ekonomi keluarga, kadang-kadang dianggap atau hanya ditulis sebagai ibu rumah tangga ya, padahal pekerjaannya banyak. Ya ibu rumah tangga aja sudah hebat, tapi pekerjaannya juga ada banyak. Nah, jadi kita berusaha melibatkan peran perempuan, termasuk dengan petani dengan disabilitas dalam rantai pasar, baik sebagai petaninya langsung atau sebagai agen-agen penjualan atau agen-agen perubahan di masyarakat. Nah, itu untuk pendekatan di tingkat pasarnya. Sementara kalau di grassroots atau yang benar-benar di tingkat petani, kita juga memang mengembangkan ya bagaimana mereka juga bisa mengelola limbah mereka secara langsung. Misalnya tadi saya sebutkan limbah jagung. Sebetulnya ada potensi di situ bahwa mereka bisa mengolah limbah jagung, tongkolnya atau depun daunnya menjadi pakan ternak. Nah, kalau tadi kita ngomongin ekonomi sirkular, di situ juga ekonomi sirkular, di mana dari tanah balik lagi ke tanah lewat jadi kan dimakan oleh ternak, kemudian menjadi makanan buat kita dan lain-lain. Ada banyak hal yang kita lakukan. Dan misalnya tadi Bu Becky juga udah sebut kakao. Di proyek saya sebelumnya kami buat tempurung kakao itu jadi sabun cuci tangan. Dan itu akhirnya diproduksi oleh kelompok-kelompok dampingan dan akhirnya menjadi tambahan ekonomi. Atau sekarang yang paling banyak lagi terkenal itu arang dari kelapa. Nah, selain kalau di Tobelo, di Halut itu karena memang potensinya juga kelapa, banyak juga yang petani akhirnya memproduksi arang atau briket dari kelapa, dan akhirnya itu misalnya bukan diekspor ya, tapi dikirim ke Surabaya, dan akhirnya mereka memperoleh pendapatan tambahan. Nah, yang bikin arang itu adalah sebetulnya petani-petani perempuan. Iya, jadi bikin arang itu kayak bikin di drum ya, tempurungnya dibakar, kemudian mereka sambil masak, sambil jaga anak. Ya pokoknya ngawasin drum itu terbakar terus gitu. Sementara kalau laki-laki di pertanian kelapa memang lebih ke pembuatan kopra dan lain-lain. Jadi memang kita berusaha menyasar bagaimana secara general semua petani bisa memperoleh hasil, tapi juga mana aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh petani perempuan, dan kita berusaha meningkatkan value mereka, bahwa mereka itu sebenarnya kontributor dalam pendapatan keluarga. Jadi konsep inklusi itu nyampe ya, kena semuanya gitu ya, bahwa semuanya terlibat. Nah, anak-anak gimana? Sama, anak-anak juga bisa terlibat dalam pertanian, dan mereka kan sebagai generasi penerus ya, di mana mereka justru kita mendapatkan sosialisasi tentang climate change, bagaimana juga mereka mempromosikan kebijakan-kebijakan di desa, misalnya pemilahan sampah. Jadi yang lebih paham hal-hal seperti itu mungkin anak-anak ya, karena mereka udah terekspos dengan berita-berita kayak mereka kan gampang akses dengan sosial media dan lain-lain. Nah, sebetulnya mereka lebih aware, tapi kadang-kadang tidak punya suara di antara orang dewasa. Nah, jadi kita sebenarnya menggunakan berinteraksi dengan anak-anak. Menurut mereka di desa tuh enak nggak sih bermain? Di mana sih mereka punya ruang bermain? Bagaimana sih caranya mereka menjadi ikut berkebun, bertani? Tapi gimana caranya bisa dalam tanda kutip lebih pintar nanti dari orang tua mereka, atau lebih ramah lingkungan? Benar. Jadi kita memang lebih awareness di anak-anak supaya mereka voicing ya concernnya mereka soal apa yang terjadi di lingkungan mereka gitu, di desa mereka. Jadi generasi yang lebih berkualitas lah ya. Kita kan pasti ingin meninggalkan atau melahirkan generasi yang lebih berkualitas untuk masa depan mereka juga gitu. Oke, terima kasih Kev. Nah, Pak Isra, kalau melihat tadi kan dengar Kevin juga bilang, aduh ini Pak Isra tuh luar biasa ya dengan biokonversi. Ini mah bukannya bantu, ini berkorban gitu kan. Nah, Pak Isra, tapi sebenarnya seperti apa sih bentuk kolaborasi biokonversi gitu ya dengan pemerintah dan juga dengan WVI untuk ya ini dalam hal mewujudkan to end child poverty gitu. Oke, jadi kalau child poverty kan mungkin banyak itemnya gitu. Iya, ya. betul. Mungkin yang kita bisa sasar mungkin dari quality of foodnya mereka dulu kan. Jadi
dengan input agro yang bagus gitu. Jadi yang less chemical, kita nggak anti kimia, tapi kalau bisa kimia dikurangi lah gitu. Jadi kurangi, jadi dengan less chemical mereka dapat makanan yang lebih sehat, makanan yang lebih bergizi. Dengan saya bilang ada proteinnya makin naik, asam aminonya naik, jadi mereka punya kesempatan untuk berkembang lebih baik gitu. Nah, untuk pemerintah sendiri, kami punya pabrik di IKN, Mbak. Jadi kami diminta oleh PU waktu itu untuk bikin fasilitas pengolahan limbah sisa makanan pekerja IKN. Jadi kami di IKN itu sirkulernya adalah jadi sisa makanan dari pekerja-pekerja di IKN itu kita olah dengan biokonversi dengan maggot. Hasilnya sebagai pupuk itu kita serahkan, bagikan ke petani-petani di sekitar IKN. Nah, hasil taninya itu disuplai sebagai suplai bahan bakan untuk bikin masakan lagi nih, makan ini pegawai. Nah, itu pun juga kita juga jadi sarana edukasi di sana. Jadi kalau ada sekolah SD, sekolah SMP, banyak yang berkunjung ke sana gitu. Jadi untuk mereka bagaimana sih mengolah limbah mereka harusnya gitu. Jadi mungkin itu yang kita bisa itu. Yang sedang kami lakukan sekarang dengan Kementerian Desa adalah diskusi untuk program desa bersih. Jadi mereka yang tadi Kevin bilang, jadi limbah pertanian tuh banyak. Jadi kayak misalnya sawi gitu ataupun itu dipotong bonggolnya cuman dijual itu. Iya itu saya juga baru lihat banget, ternyata dari gede banget jadi kecil yang kita ketemu di pasar gitu ya. Itu banyak banget. Nah itu bisa diolah dengan itu. Kita lagi bikin program, mudah-mudahan nanti tahun ini bisa kita realisasikan dengan Kementerian Desa. Mungkin tambahan, jadi memang 5 tahun ini memang kita punya RPJMD atau rancangan pembangunan jangka panjang ya. Memang itu pengurangan gas emisi. Dan saya sudah promosiin Pak apa yang bisa ditawarkan. Memang penggunaan pupuk hayati yang complementing itu memang bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan lain-lain, sehingga akhirnya bisa berkontribusi juga bagi pembangunan nasional. Jadi nggak cuma di level grassroots sebetulnya, tapi di level nasional kita punya komitmen untuk itu juga. Bisa naik kelas ya. Cerita sedikit Bu Vicky. Ini keren banget di BPI. Jadi BPI kenalkan kita dengan ibu-ibu yang disable, mohon maaf tunanetra. Dia ibu-ibu, dia di Maluku Utara. Dia nanam kangkung darat. Dan dia udah hampir 3 tahun pakai pupuk biokonversi terus. Sampai dia bilang karena biokonversi, karena BPI saya bisa umroh. Jadi itu bahagia banget. Iya, luar biasa ya. Gitu. Padahal kan itu tuh kan emang umroh, naik haji, itu kan biayanya gede ya Pak, gitu ya. Oke. Perempuan, disable, ibu gitu ya. Nah, ini mendekati akhir dari obrolan kita nih Pak Isra dan Kevin. Apa sih harapan ke depan nih? Nah dari Kevin dulu deh, harapannya apa? Ya, kalau dari saya sendiri memang pastinya ya kembali lagi ke visi Wahana Visi Indonesia di mana anak-anak boleh hidup seutuh sepenuhnya. Jadi tadi dengar ceritanya Kak Becky, memang banyak banget cerita menarik ya dari lapangan ya. Dari anak-anak yang dari orang tua yang pertama kali menyekolahkan anaknya ke SMA. Benar. Jadi tadi minggu lalu saya baru dari Toli-Toli, ada satu desa yang memang terpencil sekali dan mereka baru pertama kalinya ngirim anak ke SMP dari desa itu. Jadi bisa kebayang nggak, kita udah merdeka berapa puluh tahun, desa itu baru pertama kali ngirim anak untuk ke SMP. Betul. Dan belum pernah terlintas di pikiran mereka kalau mereka tuh akan ngirim anak ke SMP. Nah jadi dan ya kita tahu bahwa hampir 70% mungkin masyarakat Indonesia itu pekerjaannya sebagai petani. Jadi kalau kita mau memperbaiki ekonomi kita dan juga anak-anak kita di masa depan, memang salah satu grup yang paling rentan yaitu petani itu yang harus kita sasar. Selama ini kita memang udah menyasar ya, WV udah kerja banyak untuk peningkatan income atau peningkatan pendapatan dari petani. Kita udah lakukan banyak hal, tapi memang kita melihat perlu banyak peran lain. Jadi saat ini tadi saya sudah kembali lagi kalau kita bilang sebenarnya kalau dibilang bantu bukan ini Pak Isra, tapi pengorbanan karena banyak investment yang dikeluarkan ya Pak ya. Dan ada berapa banyak perusahaan juga yang memang selalu membantu WVI, di mana mereka berusaha membuka pasar yang adil bagi petani. Kenapa kita bilang adil?
Jadi di Jawa misalnya harga berapa, di sana terbuka dengan harga yang selisihnya beda sedikit. Jadi intinya adalah petani bisa dapat akses barang-barang yang berkualitas untuk produk-produk pertanian mereka atau untuk praktek-praktek pertanian mereka. Dan kita harapkan bisa lebih banyak perusahaan yang mau terlibat ya. Jadi pembangunan itu bisa merata karena memang aktor-aktor pasar juga mau investasi di daerah-daerah tertinggal. Ya, dan pekerjaan ini bukan tentunya, makasih Mbak Becky, WFI dipuji-puji, tapi memang pekerjaan ini besar sekali ya, dan kita perlu bagian kedua dari visinya WFI tentunya adalah kita pengen setiap hati mewujudkan bahwa anak-anak tuh boleh hidup utuh sepenuhnya. Jadi cerita-cerita dari kepala desa, pemerintah yang bilang bahwa anak-anak di tempat mereka bisa punya kehidupan yang lebih baik, itu selalu menjadi semangat ya buat kami semua staff-staff yang melayani di daerah-daerah yang kita bilang terpencil, tapi sebenarnya kalau udah tinggal sih asik banget ya Mbak Vicky. Bener, indahnya, kualitas udaranya dan lain-lain gitu ya. Dan Kev, bukan puji-puji tapi apresiasi. Ya kan? Oke, nah Pak Isra, gimana Pak Isra? Jadi benar kata Kevin, petani itu harus dimuliakan. Jadi petani itu harus dimuliakan. Jadi sekarang petani kesulitan pertama mereka dari pupuk, masih pakai pupuk kimia pun juga kadang-kadang langka, kadang-kadang nggak ada gitu kan. Jadi kita harus bantu petani. Gimana ya, salah satunya dengan yang Kevin lakukan, yang Wahana Visi lakukan, dengan biokonversi lakukan. Jadi kita menyediakan pupuk dengan mengurangi biaya pupuk mereka, kemudian bisa meningkatkan produktivitas mereka, jadi kesejahteraan dari petani juga bisa naik gitu. Kesejahteraan naik, insya Allah juga anak-anaknya juga bisa jadi sekolah segala macam, itu yang kita harapkan. Kalau dari sisi lainnya mungkin kami berharap tidak ada lagi stunting satu. Kemudian juga saya sebenarnya sebagai anak bangsa juga malu, kita banyak import Mbak Becky, produk pertanian. Kita tanah seluas ini, tapi kita banyak impor ya, mulai beras ya, mulai dari bawang putih, hampir seluruh kacang tanah aja kita impor Mbak dari India. Aduh, sedih ya. Sedih ya, benar. Mudah-mudahan kita bisa mandiri pangannya, petani juga makin sejahtera, stunting nggak ada lagi. Kemudian kita juga bisa mengkonsumsi produk-produk yang less chemical, jadi lebih sehat buat kita. Mungkin itu sih Mbak Becky. Oke, dan mudah-mudahan ke depan kerjasamanya bisa lebih mesra lagi. Saya sih doain supaya Pak Isra dengan biokonversi tentunya tidak hanya bertanam benih kebaikan, tapi juga nanti akan ada untungnya, gitu ya. Seenggaknya balik dong modal ya. Oke, aduh Pak Isra Dharma, Kevin, Joshua, aduh terima kasih sekali lagi. Ini bukan cuma terima kasih untuk kehadiran dan cerita-cerita menariknya, tetapi justru ingin berterima kasih untuk kepedulian, untuk hands on-nya, dan kalau mau dikatakan ini adalah bentuk nyata. Ini adalah bentuk nyata real banget apa yang WFI dan juga biokonversi lakukan untuk perbaikan kualitas anak-anak Indonesia. Thank you. Tepuk tangan dong. Crazy, beautiful, very loh ini ya kan. Nah jadi ini juga yang mengakhiri obrolan kita. Thank you so much. Pokoknya sahabat WFI dimanapun Anda berada, yuk kalau Anda peduli dan ingin mencari wadah apa ya kira-kira saya ingin berkontribusi untuk kebaikan anak Indonesia, ayo gabung sama saya. Jadi orang tua sponsor bisa, jadi donatur apapun bisa kok ya, bisa cari informasinya ke Wahana Visi Indonesia. Dan saya Becky Tumewu sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Ya, terima kasih udah ikutin ya podcast kita. Pembawa acaranya bukan cuma saya loh. Jadi macam-macam. Kalau belum pada nonton, yuk ayo pada nonton dan dapatkan inspirasi dari sini. Once again, thank you so much. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.